Selamat berjumpa kembali di hari ini. Semoga Anda menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, saudara. Anda menikmati indahnya hidup di dalam Yesus. Anda menikmati bagaimana Tuhan Yesus membentuk saya dan Anda dari hari ke hari, mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan Anda, jikalau saya dan Anda, meskipun kita masih di dunia ini, kita bukan lagi milik kita telah menjadi milik Yesus, meskipun kita masih bergumul dengan daging kita, dengan keinginan nafsu kita telah diberikan kemampuan untuk menang karena kita sudah diberi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan bersama kita dan bekerja memperbaharui saya dan Anda, menolong saya dan Anda untuk hidup di dalam kemenangan Kristus. Semoga kita memanfaatkan itu semua, menggunakan itu semua, saudara, dan tinggal di dalam Tuhan. Saya masih mau membaca dari Matius 18, saudara, yang kemarin dengan tergesa-gesa saya baca. Matius 18 ayat 8 dan 9, yang mana demikian bunyinya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Atau dengan kata lain, lebih baik kita penggal saudara, tangan kita, kaki kita, daripada kita punya tangan dan kaki yang lengkap tapi pada akhirnya kita masuk neraka. Dan jika matamu menyesatkan, ayat yang ke-9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, saya dan Anda kalau diberi tangan dan kaki yang lengkap, mata yang lengkap, yang bisa melihat dengan baik, itu sebetulnya luar biasa. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Bisakah saudara, dengan kelengkapan tangan dan kelengkapan kaki dan kelengkapan mata yang Tuhan berikan, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Tidak kita gunakan justru untuk hidup di dalam dosa. Tidak kita gunakan justru untuk membahayakan diri kita sendiri, pada akhirnya akan menghukum diri saya dan Anda karena kita gunakan untuk kehidupan di dalam dosa. Jikalau firman Tuhan berkata, saudara, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada tangan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, mungkin sebagian daripada Anda hidup di zaman di mana di kampung atau di daerah, kalau ada orang yang kumpul kebo ketangkap, saudara, bukan hanya orang satu kelurahan tahu, orang satu kecamatan bisa tahu, bahkan bisa menyebar sampai kabupaten. Lain halnya dengan sekarang. Orang mau kumpul kebo, orang mau ganti pasangan, saudara, sehari 3 kali,
banyak orang sudah tidak peduli lagi. Ya, kalau ada yang peduli juga diam aja. Atau mungkin Anda pernah tinggal di negara, ya, di negara yang mana kalau ada orang ketahuan mencuri, mencopet, hukumannya adalah dipotong tangannya. Hukumannya adalah dipotong tangannya. Sehingga di negara itu, saudara, sangat jarang orang yang benar-benar berani mencopet. Orang yang benar-benar berani mencuri. Atau Anda pernah tinggal di negara yang mana kalau orang ketahuan ketangkap basah berzina, akan dipampangkan di muka umum, ya, dan dipecut 50 kali. Sehingga akan sangat jarang orang yang tertangkap dan yang berani melakukan persinahan. Ya. Dari setahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun, ke 5 tahun Anda di tempat itu, Anda tidak pernah melihat, mungkin ke 7 tahun ada satu yang nekat. Dan setelah saya dan Anda kembali jadi Kristen, saudara, ya, kita sudah menyebut diri kita lagi Kristen, haruskah sebenarnya kita memotong tangan kita memotong kaki kita mencungkil mata kita, ya, supaya kita pada akhirnya tidak masuk neraka? Bagaimana kalau kita potong tangan saya, tangan Anda, kaki saya, kaki Anda, mata kita congkel, tetapi hati kita masih berbuat dosa dengan cara yang lain, ya. Kaki, tangan, mata itu hanya adalah beberapa alat untuk berbuat dosa. Sebetulnya ya tidak berguna. Sebetulnya yang tidak berguna, saudara, ya, seolah-olah itu adalah perkataan yang sadis. Sebetulnya, saudara, tidakkah Anda pikirkan betapa sadisnya penyiksaan yang Yesus alami, betapa sadisnya, kejamnya, ya, penderitaan yang Yesus juga terima untuk mati bagi dosa manusia, untuk mati bagi dosa saya dan Anda. Sehingga disitulah sebetulnya saya dan Anda harus bertumbuh sampai kepada pengertian, ya, kalau saya dan Anda jadi Kristen, saudara, standarnya, ukuran kekristenan kita bukan menurut filsafat manusia, bukan menurut hikmat manusia, tetapi menurut pengajaran Tuhan sendiri. Ya. Seharusnya saya dan Anda harus sampai ke titik tersebut. Jadi kembali Anda tidak akan apa itu namanya kalau Anda ke pasar, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, masuk saya begini nggak boleh, saya begitu nggak boleh, ya. Saya mencicipi ini sedikit aja nggak boleh, saya nonton itu nggak boleh, saudara. Kembali, saudara, Anda sendiri harus menjadi dewasa dan mengerti mengapa Anda jadi Kristen, mengapa Anda memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Anda tidak akan mempermainkan lagi kehidupan di dalam Yesus yang hanyalah anugerah semata dari Allah. Ya. Ya, kalau Anda potong tangan Anda potong kaki Anda cungkil mata Anda, demikian juga bagi saya kalau kita masih berdosa, saudara. Sebetulnya yang perlu dipotong itu adalah hati kita. Hati kita perlu disunat dengan sunat Kristus. Artinya hati kita yang benar-benar perlu dibersihkan oleh darah Yesus, sehingga kita tidak akan menjadi Kristen tradisi, ya. Baik Anda yang Protestan, baik Anda yang Katolik, sama, saudara. Kita yang menyebut Kristen, kita yang menyebut percaya kepada Yesus, kita harus menemukan diri kita. Mengapa saya menjadi Kristen, Anda menjadi Kristen? Mengapa saya hidup begini sebagai orang Kristen? Apakah kehidupan saya yang seperti ini memancarkan, ya, saya milik Kristus? Saya telah ditebus dosa saya dari Kristus. Saya sudah dijadikan baru di dalam Kristus. Ya. Saya sudah diberi hati yang baru, otak yang baru, kehidupan yang baru. Ya.
Meskipun saya masih bergumul, meskipun saya masih terjatuh, tetapi saya akan tidak membiarkan itu berlanjut. Ya. Kalau itu adalah kelemahan saya akan mencari orang, saudara seiman yang lebih dewasa, untuk membantu, menolong saya, mendoakan saya, mengamati saya. Ya. Sehingga di situ saya memohon Tuhan juga boleh memperbaharui saya. Saudara, semoga Anda menjadi orang Kristen yang benar-benar menikmati Kristus, dan Anda menjadi orang Kristen yang dipakai oleh Kristus untuk menyaksikan siapa Kristus kepada dunia ini, saudara. Karena kekristenan sendiri sudah susah untuk menjadi saksi. Karena banyak kekristenan, gereja Kristen, pendeta Kristen yang hidupnya tidak sama dengan manusia dunia. Bahkan lebih jorok daripada manusia dunia. Tetapi kalau saya dan Anda menemukan kekristenan di dalam Kristus, itulah yang akan membuat saya dan Anda menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.